Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam kebajikan, salam sejahtera, salam toleransi buat kita semuanya. Oke, seperti janji di Invest akan merilis ulang semua strategi yang ada di Dashboard Info satu persatu, agar mudah dipahami ya. Ya, buat teman-teman cukup pilih salah satu strategi aja bos ya. Dan ini di bagian buat rabar memang sengaja saya tutup ya supaya tidak tercampur ya. Nah, ketika menggunakan dashboard, pilih fokus satu strategi, entah menggunakan buy sell sinyal indikator, spider, fraktal, pilih salah satu aja itu bos ya. Jangan dicampur-campur bos ya, supaya nanti ketika kita apes kompensasinya bisa masuk bos ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai buy sell sinyal indikator nomor 2 bos ya. Buy sell sinyal indikator ya. Buy sell sinyal indikator yang ini, yang hijau ini bisa disebut dengan naik, yang merah disebut dengan turun ya. Kita sell ya, buy sell ya. Nah, buy sell sinyal indikator ya bisa digunakan pada saat candle berjalan. Artinya, nah, ketika masih dikuatkan oleh sinyal buy sell sinyal indikator ya, kalian bisa open posisi perpindahan candle atau candle berikutnya. Oke, bukan pada saat dia muncul kita OP, bukan di sana saja kita bisa open posisi menggunakan buy sell sinyal indikator bos. Akan tetapi ya, supaya tinggi WR-nya, tingkat win rate-nya tinggi ya, tingkat kemenangan kita tinggi, kalian wajib mengenal tentang ilmu dasar yaitu support resisten ya bos ya. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah SNR, batas SNR atas, bawah, dan tengah. Kita masih berada di area SNR ya bos ya. Terus support resisten pada sinyal indikator. Titik yang di bawah biru ini disebut dengan support, atas disebut dengan resisten ya, yang warna gold ini bos ya, yang kuning ini bos ya. Nah, perlu kalian ketahui ya, kalau memang di trading apapun teman-teman ya, kalau tidak mau tanggung-tanggung belajar, memang sebagai trading itu sebagai kebutuhan, lebih baik pahami di bagian ilmu dasar ya. Selain tentang mengenai jurnal psikologis selain itu, nah, kita harus memahami benar-benar ilmu dasar support resisten ya, karena itu sebagai acuan dasar kita untuk melakukan open posisi yang benar bos. Nah, sama halnya dengan ini bos ya, dia muncul lagi di sini berarti masih dikuatkan dengan open posisi buy ya bos ya, masih dikuatkan dengan posisi buy. Nah, ini bos ya. Oke, tapi tetap perhatikan SNR di sini ya, SNR-nya bos ya, perhatikan ya. Kalau ketika dia masih SNR-nya dilepaskan atau lepas dari SNR ya, kita bisa ambil langkah open posisi naik lagi ya. Nah, kecuali tidak ada buy sell ini, jangan bos, takutnya dia koreksi pemantulan menjadi sell bos ya. Nggak bisa seperti itu bos ya. Ya, alangkah baiknya teman-teman untuk open posisi menggunakan buy sell sinyal indikator, tetap acuan perhatikan pada support resisten ya, supaya WR-nya tinggi bos ya. Nah, ketika teman-teman hanya ingin tanpa memikirkan ilmu dasar support resisten ya, bisa saja asal money management itu dipegang dengan kuat ya. Oke, nah ini kan bener buy bos ya, nah ya. Nah, masih dikuatkan dengan buy sell sinyal indikator bos ya. Nah, gunakan hanya sesekali aja bos ya, Oke, di sini saya akan langsung saja ke trading dengan akun yang kemarin. Saya set dengan money management yang baik karena WR dari buy sell indikator adalah 70% bos ya, bukan 100% bos ya. Oke. Saya akan menunggu buy sell sinyal indikator bos ya. Ya, kapan muncul itu? Perhatikan misalkan dia turun, dia muncul di sini dan titik support di bawah masih jauh, saya akan open posisi bos ya. Ini masih kuat ini kayaknya nih bos. Oke. Saya akan menunggu dulu.
tetap santuy bos ya. Kita itu trading harus santai bos ya, jangan biar plong pikirannya bos ya. Jangan keburu-keburu open posisi bos ya, karena yang kita tradingkan itu adalah resikonya sangat tinggi masalahnya bos ya. Ketika teman-teman trading di binary ya dan tidak memikirkan resiko tinggi, nah, asal ingin kejar-kejaran saja, itu nanti ke arah judi bos, bahaya bos ya, bahaya itu bos. Nah, kenapa saya set nominal 280 ya, karena aturan money management yang baik itu adalah 1% dari saldo ya bos ya. Ya maksimal lah 3% dari saldo kita bisa open posisi bos ya, kalau menggunakan strategi indikator lainnya yang ada di dashboard info bos ya. Karena WR yang lainnya itu adalah 70% bos ya, selain menggunakan golden moment bos ya, selain kita menggunakan golden moment. Semoga teman-teman paham bos ya, apa maksud saya bos ya. Oke, ini muncul buy sell sinyal indikator, tapi agak sedikit jauh, ini sedikit sulit saya sambil menjelaskan bos ya. Muncul sell ini ya, disuruh sell kita bos ya. Nah, pantasnya kita sudah profit 1 kali di sini bos ya. Karena ini saya sedikit sulit sambil menjelaskan kenapa saya bisa open posisi sell di sini. Ya, karena support ini kan SNR tengah. Ini berfungsi dengan support kalau dia di batas candle ya. Masih jauh dia bos ya. Kita bisa profit di sini bos sebenarnya 1 kali bos ya. Tetap jaga money management yang baik. Oke, buy sell sinyal indikatornya menghilang bos ya. Kalau dia masih kuat, kita bisa open posisi sell lagi bos ya. Masih berkedip ya, ketika dia masih kuat jenuh sell, masih kuat ke arah sell, kita bisa pukul sell lagi bos. Dia menghilang bos, agak sedikit beresiko bos, karena ada pemantulan SR di atas, takutnya dia ke arah doji bos ya. Ada pemantulan di sini disebut dengan support ya. Kita pemantulan naik jadi takutnya bos ya. Oke, masih bisa sell ternyata ini bos. Nah, tetapi kalau pakai strategi spider masuk ini bos. Ini spidernya bos. Ya, penerusan ya. Terus spider bulatan yang warna pink ini bos, sell ya bos. Kita pakai sekali penerusan. Tadi panasnya kita sudah profit sekali bos ya. Saya akan di sini trading hanya menggunakan 5 kali open posisi bos ya. Pemantulan bos. Benar kata-kata saya bos ya. Pemantulan ini bos. Pemantulan karena ada SNR bawah bos ya. Dipantulkan oleh SNR tengah berfungsi dengan support ya. Kalau ini nih agak sedikit jauh, maka masih dikuatkan oleh buy sell sinyal indikator bos ya. Buy sell sinyal indikator yang menguatkan bos ya. Oke, saya akan fokus di buy sell sinyal indikator bos ya. Ingat ini WR-nya 70%, harus ada money management yang baik bos ya. Harus ada K-nya bos ya. Pasti ada kompennya nanti bos ya. Yang penting saya akan melakukan trading hanya 5 kali saja bos ya. 5 kali profit aja bos ya. Termasuk kompennya bos ya. Termasuk kompensasinya bos ya. Buy sell sinyal indikator muncul kuat, saya akan fokus sell ya. Itu dia bos. Tiba-tiba dia muncul bos. Tiba-tiba dia muncul masalahnya bos. Oke, tiba-tiba dia muncul bos ya. Belum ada loss sama sekali bos ya. Belum ada loss sama sekali bos ya. 1 kali OP ya. Nah, 1 kali OP ya. Profit ya. 1 kali ya, 1 kali ya. Tiba-tiba dia muncul bos. Itu yang nanti disebut dengan candle berjalan bos. Ya, baru 1 ya bos ya.
ke satu ya. Oke, lanjut lagi sebentar. Kita lihat lagi bos. Ada bulatan spider di sana bos. Jadi nanti saya akan bahas mengenai bulatan spider kayak gini bos ya. Ini juga sama fungsinya di candle berjalan bos ya. Kalau kita bisa open posisi set, tapi agak sedikit riskan ya, karena di bawahnya masih akan disentuh titik support ya, support dari area biru ya bos ya. Hati-hati di sini bos ya. Nah, support area biru ya, support bawah, atas, resisten ya, area biru ya bos ya. Biasanya indikator bisa digunakan ketika dia masih jauh batas atas, batas bawah ya. Dalam artian batas atas itu resisten, batas bawah itu adalah support ya bos ya. Entah di area biru, entah dia titik ini ya, entah dia mendekati SNR ya. Atas ini tengah sama ini ya bos ya. Nah, satunya masuk nih bos kalau pakai spider bos ya. Kalau memang asal OP aja bos ya, tidak memperhatikan batas support dan resisten ya. Di sini saya akan trading menggunakan WR tinggi, memahami batas support dan batas resisten ya bos ya, memahami batas support dan batas resisten. Memahami batas support dan batas resisten. Kalau asal-asal OP aja muncul OP bisa saja sih bos, asal manajemen yang sangat kuat dan wajib ada cut loss. Itu aja sih rahasianya bos. Saya di sini akan menunggu lagi bos ya. Paling saya gunakan 3 kali profit aja bos ya, karena saya akan mengarah ke strategi nomor 3 bos ya, yang jelas pemahamannya seperti itu bos ya. Itu yang disebut dengan candle berjalan bos ya, biasa indikator candle berjalan ya. Ini batas resisten sudah mau ditembus tapi dilewati dia bos ya. Ketika dia itu muncul, mungkin saya tidak akan ambil angka open posisi ya. Ini muncul bos ya. Ini muncul bos ya. Nah, ini masih sudah dilewati, belum dilepas bos ya. Ini muncul lagi bos ya. Saya akan open posisi, tunggu turun bawah dulu bos ya. Ini bawah kita open buy bos ya. Ini loss saya kasih 1 bos ya. Nah, karena ini larangan sebenarnya bos ya, larangan. Karena kenapa? Karena titik resisten atas ini masih dilewati bos ya, belum dilepas bos sebenarnya bos ya. Nah, agak sedikit beresiko di sana kita open posisi bos ya. Sangat-sangat beresiko di sana open posisi bos. Oke. Kalau ini loss saya akan kasih 1 bos. Agak sedikit beresiko di sana open posisi bos. Oke, masuk profit lagi bos. Yang kedua bos ya. Itu caranya bos ya. Di sana sih agak sedikit beresiko bos. Open posisi bos ya. Agak sedikit beresiko bos.
karena masih dilewati batas resisten indikatornya ini bos. Nah, masih dilewati bos ya. Nah, titik resisten terbentuk lagi bos ya. Ini masih kuat untuk OP buy bos ya. Ya, tapi saya tidak mengambil langkah untuk open posisi buy bos ya. Karena saya mengambil WR yang tinggi aja bos ya. Dalam artian win rate yang tinggi bos ya. Candle ini pindah dari SNR-nya resistennya bos ya. Dari atas dia ke bawah bos ya. Dari atas SNR resistennya ini yang gold ini pindah ke bawah bos ya. Nah, dan terus yang ini masih belum belum lepas dari resisten ya. Nah, karena kenapa? Karena candle ini masih menyentuh batas resisten dan candle sebelumnya juga menyentuh batas resisten. Di sana hati-hati kembalikan loh. Nggak bisa menggunakan buy sell indikator ini bos ya. Kecuali gunakan strategi area biru baru masuk bos. Batas atas area biru ini disebut dengan resisten, bawah disebut dengan support. Gitu loh bos. Oke, saya nggak ada OP bos ya. Saya nggak ada OP sama sekali bos ya. Ini masih saldo yang tadi bos ya. Masih profit tadi ya bos ya. Ya, tidak ada yang namanya tipu-tipu dan ulu-ulu bos ya. Pembohongan bos ya. Pembohongan publik nggak ada bos ya. Ini apa adanya bos ya. Berprofit 2 kali bos ya. Saya profit 3 kali langsung stop bos ya. Ini WR-nya 70% bos ya. Ingat 70% bos ya. Kalau ingin asal menggunakan saja, nah WR-nya 50% bos. Kalau asal terobos saja, asal muncul terobos, itu money management harus kuat. Nah, di sini saya menggunakan dengan WR tinggi dalam artian memahami support, batas support dan resisten bos. Oh, ini muncul lagi baru bos. Buy bos ya. Ini bos. Kita bisa pukul buy bos. Tiba-tiba dia muncul, kita di sini bisa open buy lah sebenarnya bos. Sudah telat bos ya. Ini muncul disuruh kita open posisi buy lagi bos ya sebenarnya bos. Sudah telat bos ya. Akan tapi di sini hati-hati bos ya. Masih masuk di area biru bos ya. Batas bawah, batas atas, hati-hati bos. Dari bawah ke naik bisa bos ya. Hati-hati di sini bos ya. Kalau kita OP perfinansialnya profit bos ya, masuk ya bos ya, tapi tipis ya. Karena dia muncul lagi dan dia hilang lagi bos. Nah, pada saat kita ingin OP, pada saat muncul buy sell indikator, kita bisa langsung OP asalkan tidak telat OP bos. Asalkan tidak telat OP. Tadi kalau kita di perfinansial OP, kita akan profit di sini bos. Tapi tipis bos ya, dia muncul lagi bos. Nah, dan ini muncul lagi bos. Kalau kita pesan open posisi bisa saja bos. Tapi kita telat bos ya. Telat OP bos ya. Kalau telat OP, mending skip aja bos ya. Kalau kita telat OP, mending skip aja bos ya. Karena kita profit lagi sekali di sini bos ya. Open buy di sini bos ya. Kita bisa open buy di sini karena kenapa? Ya, walaupun kita open posisi di tengah-tengah candle ini, karena titik resisten masih jauh di atas bos. Satu, titik resisten area biru masih di atas sekali. Kedua, ya, titik resisten indikator masih jauh di atas bos ya. Itu yang menyebabkan bisa open posisi buy naik lagi sekali bos ya. Nah, kalau yang ini tiba-tiba dia muncul bisa open posisi di sini ya. Bisa open posisi di sini. Kan tapi hati-hati, masih ada proses koreksi dari support di bawah bos ya. Mantulan bawah bos ya. Hati-hati bos ya. Kita di sini sama-sama belajar bos ya. Mohon maaf kalau ada salah kata atau kecepatan saya berbicara, saya mohon maaf karena saya baru datang dari ada acara tadi, acara teman. Langsung saya ingat dengan teman-teman buat strategi karena saya ingin meluruskan dan merilis ulang, memperbaiki ulang semua strategi yang ada di Dashboard Info supaya teman-teman mudah memahami. Dulu bos, datang tunggu lagi besoknya indikator lagi sekali bos ya.
sell ya. Aduh, telat bos. Tunggu dulu dia naik, pencet turun. Oke. Agak sedikit beresiko bos, karena terkedip bos ya. Hilang muncul ya bos. Karena masih sudah batas atas support di sini bos. Itu maksud saya bos ya. Ketika sudah batas support di bawah, support di sini, hati-hati open posisi ketika itu muncul bos ya. Nah, ini kan loss jadinya bos ya. Hanya sebagai pembelajaran aja sebenarnya. Oh, profit bos. Di sini jangan OP sebenarnya bos ya. Agak sedikit beresiko bos ya, karena ada support di bawah bos ya. Support di bawah, hati-hati dia doji atau pemantulan bos ya. Oke, sudah profit 3 kali bos ya, tanpa loss bos ya. Ketika telat OP, ketika dia naik dulu, kita open turun bos ya. Jangan pada saat telat OP itu kita langsung OP bos, takutnya dia doji bos. Nah, ketika dia masih berada di bawah atau ingin mendekati area support ya, area support ini bos ya. Apalagi ada sinar tengah di sini bos ya. Lebih baik jangan OP ya. Ini sangat berisiko bos ya. Sedikit berisiko di sini OP bos ya. Kan tadi saya profit tadi bos ya. Jika itu loss saya akan melakukan kompensasi bos ya. Bisa kompensasi di candle berikutnya, bisa kompensasi di buy sell sinyal indikator berikutnya bos ya. Oke, saya akan melanjutkan di strategi berikutnya bos ya, yaitu nomor 3 bos ya. Ini profit ya. Cukup lah bos ya. Oke. Nah, seperti janji saya cukup bos ya. Saya akan melanjutkan di strategi nomor 3 yaitu spider ya. Di next video. Oke, saya di invest. Tetap semangat. Nah, seperti biasa, buat teman-teman yang masih memiliki problem ekonomi maupun problem keluarga atau banyak lossnya di trading, mohon pahami di bagian support dan resistance terlebih dahulu bos ya, agar teman-teman anti loss doll bos ya. Oke, saya undur diri. Tetap semangat bos.